Berikut merupakan tutorial pembuatan terminal pembelian tiket di terminal menggunakan ProModel. Ini yang pertama, kita pilih new untuk membuat data menjadi student. Nah, seperti itulah. Setelah itu lanjut saja ke bagian build untuk membuat stasiun. Di sini untuk yang pertama ini ada pintu masuk sendiri menggunakan seperti belah ketupat ini karena biar lebih mudah aja. Selanjutnya pembuatan stasiun yang kedua, yaitu berupa meja resepsionis. Di sini kita memberikan quantity yaitu sebesar 2. Lalu ini saya juga memberi seperti antrian untuk menambah untuk antrian loket seperti itu. Selanjutnya ini berupa loket atau agen bus, tempat untuk pembelian tiket di terminal. Ini saya memberikan tiga agen bus atau 3 loket sesuai dengan data real kurang lebih sekitar 3 juga untuk loketnya. Selanjutnya membuat sesuai lagi atau jalur antrian untuk antrian ruang tunggu. Ruang tunggu ini digunakan untuk menunggu bis, kedatangan bis. Selanjutnya ini terdapat stasiun ruang tunggu. Untuk membedakan ini akan diberi warna kecuali merah biar bisa dibedakan dengan pintu masuk. Lalu selanjutnya diberi jalur antrian lagi, ini untuk antrian pemeriksaan tiket sebelum ke bus.
Ini saya menggunakan dua orang pria di sini untuk memeriksa tiketnya, karena di data real itu pemeriksaan tiket tidak menggunakan meja dan hanya dilakukan oleh dua orang seperti itu. Selanjutnya stasiun terakhir yaitu keberangkatan busnya. Di sini kuantiti untuk bus sendiri di 30 orang untuk satu bus. Lalu setelah itu jangan lupa nama diletakkan di setiap stasiun. Ini selanjutnya adalah membuat entitas. Di sini entitas adalah penumpang dan saya memilih seorang wanita pekerja seperti itu, dan untuk keyframe-nya kita ubah menjadi 50 agar lebih lambat. Selanjutnya membuat lagi yaitu arrival, yaitu kedatangan pertama. Arrival di sini yang pertama adalah lokasi pintu masuk.
Dan selanjutnya ini langsung ke proses. Untuk proses sendiri itu yang pertama kita dari pintu masuk dari entitas dulu, lalu entitas ke input pintu masuk. Setelah input ke bagian outputnya itu nanti di bagian resepsionis. Waktunya sendiri untuk pintu masuk ke resepsionis itu membutuhkan sekitar 10 detik. Yang kedua ini dari resepsionis ke antrian pembelian loket atau antrian loket. Ini untuk waktu kesana sendiri sekitar 10 detik juga. Mohon maaf sekitar 7 detik ya guys. Selanjutnya yang ketiga ini entitas setelah dari resepsionis, setelah dari antrian loket akan menuju ke loket. Loket sendiri ini bisa memilih, untuk memilihnya bisa ke loket 1, kedua ataupun ketiga. Untuk setiap loketnya sendiri membutuhkan waktu pelayanannya sekitar 5 menit untuk memesan untuk melakukan transaksi tiket bus. Ini pembuatan jalur atau router ini pada antrian loket. Jalurnya terdapat 3 cabang, sehingga nanti hasil akhirnya pada saat running pengunjung atau entitas bisa ke 3 loket tersebut. Jadi seolah-olah seperti entitas tersebut memilih loket yang ingin mereka pesan, seperti itu. Nah ini setiap loket memiliki waktu pelayanan kurang lebih sekitar 5 menitan.
Nah, selanjutnya ini kan tadi setelah di loket menuju ke antrian ruang tunggu. Untuk setelah antrian ruang tunggu dan ini setelah itu akan ke bagian ruang tunggu. Di ruang tunggu itu sendiri kira-kira habis datang itu sekitar 1 menitan, sekitar 3 menit, mohon maaf. Setelah dari ruang tunggu, selanjutnya adalah pemeriksaan tiket untuk ke bus. Untuk pemeriksaan tiketnya sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 1 menitan untuk melakukan pemeriksaan tiket. Setelah dilakukan pemeriksaan tiket, tiket yang sesuai dengan ketentuan ataupun sudah membawa barang-barang untuk barang-barangnya bisa langsung ke bus setelah melalui rangkaian pemeriksaan tiketnya, seperti itu. Untuk yang terakhir, setelah dari bis kita dapat memilih outputnya itu berupa exit untuk keluar dari bisnya. Setelah itu kita bisa merunning simulasi ini. Ini saya memberi seperti tanda merah ini tuh berfungsi untuk spot dari entitas itu, Kak. Jadi nanti misal entitas itu simulasi atau entitas itu bergerak, nanti mereka akan bergerak sesuai titik-titik yang telah saya berikan sebelumnya. Pada bagian ruang tunggu itu diberi titik-titik banyak karena merupakan ruang tunggu, jadi mungkin di sana akan banyak entitas yang berkumpul.
Nah, ini di setting 8, itu tandanya itu atau artinya bahwa jam yang dilakukan dalam simulasi ini itu 8 jam kerja atau 1 hari, seperti itu. Berikut merupakan simulasi yang terjadi pada pembelian tiket di terminal bus Mangkang. Setelah itu dapat dilihat untuk outputnya sendiri. Dari data tersebut terlihat tidak ada warna merah ataupun pink yang menandakan blocking ataupun waiting yang terlalu banyak, yang terlalu menumpuk atau bottleneck ya. Dan untuk waktunya sendiri itu selanjutnya ini merupakan alternatif pertama untuk terminal Mangkang. Nah, di sini saya akan mengurangi stasiun berupa stasiun resepsionis sehingga nanti akan langsung menuju ke bagian pemesanan tiket atau loket. Seperti sebelumnya ini untuk membuat sebuah simulasi ya kita harus mengklik tadi itu new, lalu untuk selanjutnya cari cari start seperti itu. Nah, ini lokasinya hampir sama. Yang pertama ada pintu masuk. Lalu di sini juga ada untuk antrian untuk ruang tunggu. Dan selanjutnya merupakan ruang tunggu. Ruang tunggu sendiri juga berbentuk kotak, tetapi akan dibedakan dengan warna yang lebih biru ataupun lebih hijau, sehingga pintu masuk dengan ruang tunggu itu berbeda. Lainnya merupakan antrian untuk pembelian loket. Selanjutnya ini merupakan loket. Di sini juga ada 3 loket untuk pemesanan tiketnya. Nah, selanjutnya ini merupakan antrian untuk
pemeriksaan tiket. Jadi ini terlihat lebih sederhana daripada sebelumnya. Lalu selanjutnya stasiun pemeriksaan tiket hampir sama seperti yang tadi. Terdapat 2 orang pria, karena di sana juga 2 orang pria yang melakukan pengecekan seperti itu. Setelah pengecekan akan ada stasiun bus atau keberangkatan busnya. Untuk kapasitas sendiri untuk ruang tunggu masih tetap sama, yaitu kapasitas ruang tunggu 30 dan kapasitas untuk pemeriksaan tiket itu sekitar 2. Lalu untuk kapasitas bisnya sendiri itu di 30 orang, masih sama ya. Bedanya itu nanti di bagian stasiunnya itu hilang satu, yaitu resepsionis. Selanjutnya jangan lupa untuk new-nya diklik dulu untuk bisa menambahkan nama pada setiap stasiunnya. Selanjutnya juga merupakan entitas untuk objek simulasinya. Di sini saya menggunakan workman. Berbeda dari sebelumnya, tetapi tetap sama aja fungsinya, yaitu sebagai entitas. Dan di sini entitasnya bernama penumpang. Untuk kecepatannya itu sekitar 50. Lalu ini setting arrival untuk kedatangan pertama, yaitu di pintu masuk. Lalu selanjutnya itu merupakan proses ini dari yang pertama dari pintu masuk, lalu kemudian ke antrian ruang tunggu. Di sini sekitar 10 detik untuk antrian ruang tunggu. Lalu untuk antrian ruang tunggu ke ruang tunggunya itu membutuhkan waktu 7 detik. Untuk ruang tunggunya sendiri itu
dikasih waktu sekitar 3 menit. Selanjutnya setelah di ruang tunggu ini akan ke antrian pembelian tiket. Masih sama sekitar 10 detik. Selanjutnya ke bagian loket. Di bagian loket ini baik, mohon maaf tadi terdapat sedikit kendala. Saya lanjutkan untuk bagian antrian loket. Ini antrian loket ini ke loket sekitar 10 detik. Untuk setiap loketnya sendiri itu berkisar 10 detik, berkisar sekitar 15 detik. Dan untuk waitingnya itu sekitar 5 menit. Nah, setelah ke loket ini ke antrian pemeriksaan tiket. Pada loket ke antrian pemeriksaan tiket sendiri itu sekitar 7 detik. Ini setelah loket 1, 2, dan 3 diberi processing ke bagian antrian pemeriksaan tiket. Selanjutnya itu dari antrian pemeriksaan tiket akan dilakukan pemeriksaan tiket. Seperti itu.
Setelah dilakukan pemeriksaan tiket, selanjutnya merupakan stasiun bis atau penumpang dapat menumpangi bisnya. Nah, untuk outputnya sendiri setelah dari bis itu nanti exit, sehingga penumpang itu akan keluar dari bus tersebut, seperti itu. Nah, ini akan diberikan tanda untuk jalur entitas atau jalur pelanggannya, sehingga nanti pelanggannya akan mengikuti titik ini ketika sedang melakukan simulasi. Nah, selanjutnya ini akan dilakukan running. Pertama itu setting dulu untuk jamnya, itu sekitar 8 jam dan tetap sama seperti satu hari kerja. Berikut selanjutnya merupakan data atau output dari simulasi ini. Atau yang dihasilkan itu efisien, tidak ada bottleneck, waiting atau blockade yang dihasilkan, dan untuk waktunya juga itu lebih kecil daripada yang sebelumnya, sehingga lebih cepat, seperti itu. Dapat dilihat untuk grafiknya tidak ada warna pink ataupun merah. Di sini pertama kita buka aplikasi ProModel. Di sini saya menggunakan ProModel 2016. Setelah itu kita pencet ke bagian file, lalu kita pencet bagian new dan kita beri nama file yang akan kita buat. Di sini saya memberi nama terminal bus. Lalu kita pilih graphic library-nya, dipencet di bagian browsernya. Lalu kita pilih samples dan kita pilih yang student GLB. Setelah itu kita buka, terus di distance kita pindah ke meters dan kita klik OK. Lalu kita ke bagian build, pencet location. Lalu di sini karena saya akan membuat kelompok saya membuat simulasi terminal bus, jadi yang pertama adalah pemesanan tiket bus secara online. Jadi saya menggunakan kota, lalu kita pilih conveyor, lalu setelah itu kita pilih lagi kota. Kota ini adalah pintu masuk menuju terminal. Kita ganti warnanya agar dapat membedakan. Lalu kita pilih conveyor lagi. Kita pilih conveyor lagi.
untuk menjadi alirannya, klik kanan. Setelah itu di sini ada meja ruang tunggu, yang dimana ruang tunggu ini akan berfungsi sebagai ruang untuk menunggu bis. Setelah itu kita kasih conveyor lagi yang lumayan agak panjang agar tidak menghalangi. Klik kanan. Setelah itu kita pilih meja untuk pemeriksaan tiket. Jadi pemeriksaan tiket dilakukan sebelum keberangkatan bus. Setelah itu kita pilih lagi conveyor, klik kanan. Setelah itu kita pilih bus. Karena di sini tidak ada gambar bus, jadi kami menggunakan truk yang hampir mirip dengan bus. Setelah itu di sini tahap selanjutnya adalah memberi nama pada bagian masing-masing stasiun. Jadi sebelum kita memberi nama, kita mematikan centang biru yang di bagian new. Yang pertama ada pemesanan tiket online untuk kapasitasnya 1, unitnya 1, dan seterusnya. Setelah itu ada antrian masuk. Setelah itu ada pintu masuk. Setelah itu ada antrian ruang tunggu. Setelah itu ada ruang tunggu. Setelah itu ada antrian meja pemeriksaan tiket. Setelah itu ada antrian keberangkatan bus. Setelah itu ada keberangkatan bus. Di sini untuk keberangkatan bus sendiri untuk kapasitasnya dari kelompok kami memilih 30 karena rata-rata bus antar kota sekitar 30 penumpang. Setelah itu di bagian ruang tunggu, di sini kami membuat kapasitasnya 20 karena pengamatan kami kemarin di realnya itu ruang tunggunya tidak terlalu besar. Setelah itu kami dari ini ada memencet nama dari per masing-masing dan kita kasih nama per masing-masing seperti pesanan tiket online, antrian masuk, setelah itu pintu masuk, setelah itu antrian ruang tunggu, setelah itu ruang tunggu, setelah itu antrian pemeriksaan tiket, setelah itu pemeriksaan tiket, setelah itu antrian keberangkatan, setelah itu keberangkatan. Setelah itu di sini pencet entitas, di sini memilih entitas, menyesuaikan. Di sini karena kami memilih keberangkatan bus, jadi di sini
kami menggunakan orang untuk sebagai penumpang. Setelah itu balik lagi ke menu wheels, terus kita pilih resources, kita memilih juga orang. Setelah itu balik lagi ke menu wheels, di sini pencet arrivals. Nah, di sini memberi entitas, location, first time, frekuensi, dan lain-lain. Pada bagian entitas, untuk namanya kita ganti namanya menjadi penumpang. Setelah itu pada bagian arrivals di entity kita isi penumpang. Setelah itu di location kita tulis location pertama, yaitu pemesanan tiket online. Setelah itu pada bagian frekuensi kita tulis 4 menit. Setelah itu kita kembali lagi ke menu build, kita pilih di menu proses, kita isi entitas dari prosesnya penumpang. Setelah itu kita isi locationnya pemesanan tiket online. Setelah itu kita tulis di bagian routing, outputnya itu penumpang. Setelah itu di destinationnya adalah destination setelah pemesanan tiket online, yaitu antrian masuk. Setelah itu pada bagian move logic kita isi move for 15 second. Setelah itu kita balik lagi ke proses, di bagian proses entitas kedua kita isi penumpang, location kedua kita isi antrian masuk. Setelah itu di bagian routing, output pertama kita isi penumpang. Untuk destination kita tulis destination kedua, yaitu pintu masuk. Setelah itu pada move logic kita isi 15 second. Kita lakukan hal ini berulang kali sampai stasiun terakhir. Setelah itu
Pada bagian simulation kita pencet option simulation, kita beri waktu, kita di sini memilih 8 menit. Kita save terlebih dahulu, kita beri nama terminal baru .mode. Setelah itu bisa dilihat running seperti yang ada. Nah, setelah itu muncul data analisis. Di sini ada data yang pertama, bisa dilihat tidak ada yang berwarna merah ataupun pink di sini. Jadi pada simulasi alternatif ini bisa dikatakan efektif karena tidak ada warna merah atau warna pink, karena warna pink itu ada blocked dan warna merah itu ada down. Simulasi alternatif pada kali ini bisa dikatakan efektif karena tidak ada warna merah dan pink.